Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita dapat berkat oleh Tuhan ada di ruangan ini, dan juga kami ucapkan selamat pagi kepada saudara seiman yang berada di rumah. Marilah kita akan bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita akan awali dengan menaikkan pujian Hai Kristen Pujilah, pujian nomor 37, Hai Kristen Pujilah. Kristen pujilah, haleluya, amin. Nyanyi dan soraklah, haleluya, amin. Raja kita Kristus, padanya yang kudus, pujilah, puji terus, haleluya. Bait yang kedua, hai angkat suaramu. Hai angkat suaramu, haleluya, amin. Muliakan Tuhanmu, haleluya, amin. Tuhan pemimpinmu, turun kepadamu, kasih-Nya pun teguh, haleluya, amin. Bait yang ketiga, hai puji selamanya. Hai puji selamanya, haleluya, amin. Juru selamat dunia, haleluya, amin. Yesus berdiri, nampaklah wajahnya. Hai Kristen pujilah, haleluya, amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama, mohon bimbingan kepada Tuhan. Allah Bapa kami yang di tahta dalam surga, puji syukur ya Tuhan kalau pada pagi hari ini karena kasih dan anugerah-Mu kami boleh bersama-sama bersekutu di ruangan ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami dengan segala kerendahan hati datang kepadamu ya Tuhan, dan kami saat ini bersama-sama ingin memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Juga tak lupa kami berdoa bagi saudara-saudara seiman kami yang menikmati bersama-sama live streaming dari rumah. Kiranya Engkau juga akan berkati mereka ya Tuhan. Kan kami percaya Engkau memberikan yang terbaik bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami bersama-sama ingin beribadah, bahkan memimpin kami dari awal hingga pertengahan dan akhir untuk ibadah pagi ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau ada di hati kami masing-masing, Roh Kudus-Mu senantiasa memimpin kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semua ini, dan ampunilah kesalahan dosa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Terima kasih ya Bapa, amin. Mari kita akan naikkan pujian, jangan sukacita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan naikkan hari yang terindah. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kasih hatiku. Walaupun banyak rintangan jalan yang di hadapan, kasih-Nya kini jadi kuat. Yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang di hadapan, kasih-Nya kini jadi buahku.
hatiku, ku cinta padanya, ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya, ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku pada. Sekali lagi, hari yang terindah, silakan Pujani. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang di hadapan, kasihnya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya, ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya, ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imannya padanya. Silakan kembali. Mari kita akan buka Alkitab kita di dalam Kejadian 6 ayat 22. Kejadian 6 ayat yang 22. Sudah menemukan semua? Amin ya. Mari kita akan baca bersama-sama 2 kali karena hanya 1 ayat. Kejadian 6 ayat 22. 1, 2, 3. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Saya lagi. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah ditakutkannya. Amin. Firman Tuhan nanti akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Eka Kristianto STH dengan judul khotbah melakukan kehendak Allah. Mari kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyongsong firman Tuhan ini dengan naikkan pujian Berhembuslah Roh Kudus. Silahkan kita akan bangkit berdiri bersama-sama, kita akan sambut firman Tuhan. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah. Sekarang urapi kami, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mari kita sekali pujian ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah. Sekarang urapilah
baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, berkatlah dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan. Kami Rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa di surga, sungguh kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang boleh kami alami setiap hari. Dalam situasi kondisi apapun kami mau tetap dekat dengan Tuhan. Karena dekat dengan Tuhan kami tenang dan kami boleh mengalami kekuatan yang dari Engkau. Tuhan, saat yang terindah kami datang di hadirat Tuhan, duduk dekat kaki-Mu untuk mendengarkan perkataan-Mu. Berkenan Engkau mengurapi kami semua, baik hamba-Mu yang memberikan penjelasan, demikian seluruh umat Tuhan yang mendengarkan, sehingga setiap kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, inilah diri kami siap sedia untuk belajar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk kembali. Bentar ya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kesempatan pada hari ini kita kembali dapat belajar firman Tuhan. Hari ini kita belajar dari tokoh perjanjian lama, yaitu Nuh ya. Bagaimana kita mau melakukan kehendak Allah, belajar dari seorang Nuh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam teks yang kita baca, khususnya di pasal 6 ayat 9 sampai 22, kita melihat bagaimana kelakuan manusia pada saat itu. Tapi dari teks yang kita baca tadi, ada satu orang yang diperkenan oleh Tuhan, yaitu Nuh namanya. 22 jelas dikatakan bahwa Nuh melakukan semuanya itu, artinya ketika dia mentaati apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan, semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kondisi dunia pada masa Nuh itu membuat Tuhan di dalam ayat yang ke-6 kita perhatikan, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Allah yang kita sembah adalah Allah pribadi yang bisa kecewa, yang bisa sedih, yang bisa pilu hatinya. Kita yakin dan percaya manusia diciptakan oleh Tuhan dengan maksud dan tujuan supaya manusia yang diciptakan begitu istimewa hidup sesuai dengan apa yang penciptanya mau. Itu tujuannya. Hidup di dalam penyembahan, hidup di dalam kekudusan, dan itu mendatangkan berkat bagi manusia ciptaannya. Ada satu ikatan perjanjian, kamu akan mendapatkan hidup ketika engkau mentaati semua perintah. Pada waktu itu belum ada hukum Allah. Hukumnya belum tertulis seperti kita di dalam zaman sekarang, Alkitab ya. Allah langsung berbicara kepada orang-orang yang berkenan kepadanya, termasuk juga Nuh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan keadaan manusia di zaman Nuh, ayat yang kelima, kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Musa menuliskan hal ini oleh karena dia melihat bahwa zaman Nuh semua orang kecenderungannya jahat.
Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apakah kehidupan manusia di zaman sekarang lebih baik dari zaman Nuh? Kenyataannya semakin hari dosa semakin bertambah-tambah. Itulah yang terjadi dalam kehidupan manusia. Semua manusia menjalankan hidup yang rusak, ayat yang ke-12b. Bahkan kata rusak itu ditulis 3 kali. Coba kita perhatikan ayat yang 11 dan 12. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sesungguhnya rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Sampai 3 kali. Artinya betapa parahnya kerusakan yang terjadi dalam kehidupan manusia pada waktu itu. Kualitas moral manusia benar-benar sudah sampai pada titik terendah, sampai Allah mengungkapkan isi hatinya, menyesalah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Saudara pernah pilu hatinya? Rasanya pilu gimana? Sedih, kemudian ya ada penyesalan. Ya karena dia pribadi, dia pilu melihat kerusakan yang terjadi di tengah kehidupan manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, namun Alkitab juga mencatat ada satu tokoh yang diperkenan oleh Tuhan. Di dalam pasal 6 ayat 9a dikatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan dari Adam sampai Nuh, Tuhan tetap menetapkan ada orang-orang yang hidup sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan. Walaupun seluruh dunia telah rusak, tapi ada satu keluarga yang hidupnya diperkenan oleh Tuhan. Dibandingkan dengan banyak orang hanya satu. Sampai Tuhan nyesal ya. Satu orang yang hidup benar tak bercela di hadapan Tuhan. Hidup benar tak bercela artinya dia mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Hidup benar tak bercela artinya dia tulus melakukannya. Karena dia tahu melakukan hal itu menyenangkan Sang Pencipta yang telah menciptakan dan memberkati kehidupannya. Dialah Nuh. Allah menemukan dalam diri Nuh seorang yang benar, yang masih berusaha untuk berhubungan dengannya. Sekali lagi, berhubungan dengan Tuhan, berelasi dengan Tuhan, itulah hidup. Ya. Taman Eden seperti yang minggu lalu saya sampaikan, manusia hidup karena apa? Berelasi. Tapi setelah manusia melawan perintah Allah, mati. Walaupun masih bernafas. Mati artinya apa? Terpisah dengan Tuhan, tidak berhubungan dengan Tuhan. Dan kematian yang sangat mengerikan adalah ketika itu terjadi selama-lamanya. Yaitu saat manusia mengakhiri hidup di dunia dan tidak mau mengikuti jalan Tuhan, yang apalagi sekarang jalan Tuhan sudah jelas, yaitu di dalam Yesus, dan orang menolak Yesus akan mengalami keterputusan, keterpisahan dengan Tuhan selama-lamanya. Itu yang mengerikan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Nuh menjalin hubungan dengan Tuhan. Memang sebelumnya ada tokoh ya, setelah Adam, Kain jahat, membunuh yang baik Habil, tapi Tuhan gantikan siapa? Set. Dari Set ada Enos ya, kalau kita perhatikan. Ada Henok ya, dan kemudian ada Nuh yang diperkenan oleh Tuhan. Dia hidup tidak bercela di antara orang sezamannya, menunjukkan apa? Dia memisahkan diri dari kejahatan moral masyarakat yang ada di sekitarnya. Tidak ikut-ikutan. Walaupun ketika dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Karena Tuhan sudah murka terhadap orang yang hidupnya rusak. Dia diperintahkan untuk membuat satu bahtera besar dan dia mengikuti perintah itu. Padahal di tengah dataran, ya.
yang jauh dari laut, tapi dia mau mengerjakan itu. Itulah yang disebut dia tidak bercela. Dia mentaati perintah, walaupun pada saat dia mengerjakan, Alkitab mencatat orang mencela, orang mengejek, tetapi dia tetap konsisten terhadap apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Karena dia adalah orang yang benar, takut akan Allah, dan tidak menyetujui pandangan dan kelakuan masyarakat yang populer pada waktu itu. Nuh diperkenan oleh Tuhan. Walaupun Nuh juga tetap manusia biasa yang juga bisa jatuh dalam dosa. Walaupun Nuh juga membutuhkan juru selamat. Tetapi di antara sekian banyak manusia saat itu, Nuh yang diperkenan oleh Tuhan. Banyak tokoh-tokoh lain yang tetap konsisten di dalam Alkitab, maka itu ditulis dan menjadi berkat buat kita untuk kita teladani bagaimana hidup berkenan kepadanya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, belajar dari Nuh, meskipun berada di tengah-tengah dunia yang telah rusak secara moral dan spiritual, Nuh tetap mampu menjaga kualitas hidup agar berkenan kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, untuk kita bisa berkenan kepada Tuhan harus ada sesuatu yang diusahakan. Puji Tuhan sekarang kita sudah dapat Roh Kudus, zaman anugerah. Pada waktu perjanjian lama ketika Allah tidak berkenan, hukuman itu langsung terjadi. Karya keselamatan Allah telah jelas, Tuhan berkarya baik melalui Adam, Set, kemudian turun ke Enos dan sampai ke Nuh pada zaman itu ya di pasal 6 ini. Dan sampai akhirnya karya Tuhan terus menerus dinyatakan. Itulah yang disebut progressive revelation. Pernyataan Tuhan yang secara progresif terus menerus semakin jelas. Dan sekarang kita lebih jelas, sudah ada Alkitab, Roh Kudus dicurahkan kepada setiap kita yang seharusnya setiap orang percaya ya memiliki kehidupan yang juga mampu menjaga kualitas yang berkenan kepada Tuhan. Memiliki kualitas hidup seperti Nuh, inilah yang dikehendaki oleh Tuhan di segala zaman termasuk zaman kita. Sebagai orang percaya yang telah diselamatkan oleh Tuhan, kita wajib memiliki kehidupan yang berbeda atau tidak serupa dengan orang-orang di dunia. Rasul Paulus menegaskan ini. Kita baca bersama-sama. Roma 12 ayat yang kedua. Dalam slide di PPT HP ya, ada juga. Mari kita baca Roma 12 ayat yang kedua. Firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, supaya kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, kita sudah diberkati luar biasa. Amin. Keselamatan itu sudah cukup bagi kita orang berdosa. Berkat Tuhan yang lain itu Tuhan akan tambahkan. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah memiliki kualitas hidup, yaitu menjaganya sesuai dengan yang Tuhan mau, sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka patokannya setiap yang kita pikirkan, setiap yang kita lakukan setiap hari harus kita sadar betul, apakah yang saya lakukan sesuai dengan kemauannya, apakah yang saya pikirkan sesuai dengan kehendaknya. Itulah yang harus kita renungkan. Maka kita memerlukan Tuhan mengisi hati nurani kita dengan kebenaran firman. Karena kebenaran firman Tuhan itulah kehendaknya di segala zaman. Firman Tuhan relevan di segala zaman sampai hari ini. Kalau hari ini orang-orang yang dipilihnya tetap ada, karena Tuhan ingin keselamatan yang Tuhan sediakan, yang dijanjikan di Eden itu terus berlangsung, terus diberitakan, supaya orang yang telah terputus karena dosa dipulihkan hubungannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu dibutuhkan kualitas hidup yang berbeda dengan dunia. Kalau dunia saling memfitnah, kita mau berkata jujur dan benar.
ketika dunia mencela, kita mau tetap menjalankan segala sesuatunya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sama seperti Nuh, ketika kita mau tetap sesuai dengan firman itu diejek, betul ya? Ketika kita mau melakukan sesuatu yang baik, dikatakan sok suci, sok rohani, betul ya? Ya, itu yang terjadi. Tetapi Tuhan ingin supaya kita lakukan itu. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, melakukan kehendak Tuhan berarti kehidupan lama yang sia-sia harus benar-benar ditinggalkan dan hidup menurut kehendak Allah, yakni hidup sebagai manusia baru di dalam Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, manusia telah terputus, tetapi di dalam Yesus ada jalan pendamaian. Itu berkat yang terbesar. Tuhan berjanji tidak akan menghukum manusia seperti zaman Nuh. Kemudian diingatkan manusia ada pelangi. Bukan jamrut ya, ada pelangi di hatimu. Ya. Siapa pernah lihat pelangi ya? Rata-rata semua lihat pelangi ya. Kalau lihat pelangi, ingat kisah Nuh. Tuhan pernah murka terhadap manusia. Disisakan satu keluarga, ada 8 orang. 8 orang itu pun nanti anaknya Nuh yang diperkenan hanya satu, Sem. Ya, Sem melahirkan siapa? Abraham pada akhirnya. Abraham melahirkan siapa yang diperkenan? Ishak. Dari Ishak Yakub. Yakub 12 Israel, 12 satu yang menurunkan Mesias. Yehuda. Yehuda melahirkan Daud. Dan makanya keturunan dari Mesias harus berasal dari Daud. Dan ini tidak ada informasi di tempat lain, ya. Hanya Yesus orang Israel gitu ya. Kenapa harus Daud? Karena Daudlah yang sudah dinubuatkan, Yehuda lah yang sudah dinubuatkan bahwa melalui keturunan ini akan menjadi berkat bagi bangsa di dunia. Kalau kita percaya kepada keturunan Daud yaitu Yesus, maka kita orang-orang yang diberkati. Dengan satu tujuan apa? Supaya kita gak ikut-ikutan dunia. Mengikuti apa yang Tuhan mau. Dan untuk menebus kita, memulihkan hubungan yang telah terputus, bukan dengan hal yang murahan. Bukan cuman Tuhan bilang, ya udah deh gua ampuni kamu, yuk gabung. Gak cuma gitu. Kalau Tuhan cuma gitu, dia gak konsisten terhadap hukumnya. Karena hukum harus ditegakkan. Maksudnya penegakan hukum bagaimana? Kesalahan harus dihukum. Banyak orang lupa akan hal itu. Tuhan pengasih penyayang, titik. Ketika kita datang minta ampun, beres. Enak saja. Berarti Tuhan percuma memberi hukumnya kalau hanya melihat anaknya atau orang yang diberikan hukum, minta maaf, minta ampun kemudian selesai. Ya sama aja kalau kita di dunia ini, Pak Hakim, maaf saya salah. Saya mengaku bahwa itu perbuatan yang tidak berkenan. Ampuni saya Pak Hakim. Pak Hakim memutuskan. Perkara selesai, bebaskan dia. Enggak bisa saudara-saudara. Mesti walaupun kita sudah ngaku salah, ya tetap ada hukuman. Walaupun hakim melihat ketika terdakwa kooperatif, ya tentu saja ada hukuman-hukuman yang diperingan. Ya, keputusan-keputusan yang akan diambil. Tapi tetap ada hukuman. Nah di sini ada Pak Kes ya. Kalau pelanggaran hukum tetap dihukum ya Pak ya, walaupun dia sudah ngaku ya. Manusia saja diperlakukan seperti itu. Masa Tuhan ketika dia minta ampun selesai hanya karena kita mengakui dia pengasih dan penyayang, berarti dia tidak konsisten terhadap hukumnya. Pelanggaran kok enggak dihukum. Itu yang enggak ada di luar. Tapi orang enggak ngerti saudara-saudara. Pelanggaran harus dihukum. Untuk memulihkan kita yang terputus karena dosa harus ada hukuman. Dan hukuman itu diterima oleh Allah sendiri yang menjadi manusia. Dia menanggung hukuman yang seharusnya kita terima sebagai korban pengganti. Sehingga kita dibebaskan, dibenarkan dari tuntutan hukum Allah. Dan Allah
berjanji tidak menghukum manusia seperti zaman Nuh. Tapi kenyataannya manusia juga semakin bertambah jahat, menjauh dari jalan Tuhan. Kita yang sudah diberi jalan Tuhan memiliki satu tanggung jawab, tidak serupa dengan dunia. Meninggalkan hidup yang sia-sia, menuruti kehendak Allah, menjadi manusia baru di dalam Kristus. Bagaimana menjadi manusia baru? Teladanilah Kristus. Apa yang dia lakukan, itu yang kita lakukan. Apa yang dia pikirkan, itu yang kita pikirkan. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Kita baca bersama-sama di slide ya. 1-3. Kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara-saudara, untuk bayar kita pulih hubungannya bukan sesuatu yang murahan. Dia harus turun tahta menjadi manusia. Dalam keadaan manusia, dia harus terhukum buat kita. Itu bukan sesuatu yang murahan. Jadi jangan sia-siakan pengorbanan Kristus untuk memulihkan hubungan yang telah rusak. Dengan jalan, mari kita mencari perkenan Tuhan, yaitu berusaha melakukan kehendak Allah. Bagaimana mencari kehendak Allah? Baca firman-Nya, rajin berdoa, supaya kita tahu apa yang Tuhan mau. Sebelum kita melangkah, sebelum kita banyak pikiran yang harus kita lakukan, kita serahkan sama Tuhan, supaya pikiran kita, sikap hidup kita, apapun yang kita lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sebagai ayat penutup, Tuhan Yesus berkata dan memberi teladan bagi kita. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Beberapa bulan yang lalu kita sudah belajar dari Injil Yohanes pasal 17. Yesus mempermuliakan Bapa, yaitu dengan menyelesaikan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Di dalam pasal 4 ayat 34, jauh sebelum dia mendoakan kita pasal 17, dia mengatakan kepada murid-muridnya, dan ini menjadi teladan bagi kita. Makananku, kita semua tiap hari makan, betul? Makan nasi, ya ada yang gak makan nasi ya makan sayuran. Asal jangan makan kemenyan ya. Makan nasi setiap hari sehingga kita bisa sehat dan melakukan aktivitas, melayani juga. Tuhan Yesus bilang, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Artinya kalau dia tidak melakukan kehendak Bapa, dia tidak bisa menjalani kehidupan. Yesus memberikan satu contoh teladan. Kita yang sudah ditebus dengan harga yang mahal, adakah makanan kita setiap hari melakukan kehendak Bapa di surga? Tuhan Yesus melalui Yohanes mengatakan, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh-sungguh sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Ini ayat visi gereja kita. Barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini PR kita sepanjang hidup. Belajar dari seorang Nuh. Dia berkenan di hadapan Tuhan karena apa? Karena dia melakukan perintah yang telah diberikan kepadanya. Ayat yang ke-22. Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Apakah yang kita lakukan sudah tepat? Apa yang kita pikirkan sudah tepat sesuai dengan kemauannya? Itu yang menjadi PR kita setiap hari. Dan percayalah Bapak Ibu, kalau kita melakukannya dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan, Dia melihat, Dia senang, Dia memberkati. Amin. Ya, jangan hanya kita ingin berkatnya saja, tapi introspeksi dalam diri kita, saudara dan saya. Apakah saya sungguh-sungguh berkenan kepadanya?
Kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur teladan dari seorang Nuh yang hidup berkenan kepada Tuhan, melakukan semua yang diperintahkan Tuhan dengan tepat. Dari sekian banyak juta manusia yang hidup tidak berkenan, Nuh membuktikan bahwa apa yang dilakukannya berkenan kepada Tuhan, sehingga semua ini ditulis menjadi berkat bagi kami. Ajarkan kami Tuhan untuk senantiasa setiap hari mencari perkenan Tuhan, yaitu dengan cara melakukan yang Tuhan mau. Ketika kami menjadi seorang suami, kami mau menjadi suami yang berkenan kepada Tuhan, melakukan tugas tanggung jawab untuk Tuhan, untuk keluarga, berkenan oleh Tuhan. Ketika kami menjadi istri, kami mau menjadi istri yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi seorang pemuda yang berkenan kepada Tuhan, karena hidup kami terus berusaha melakukan apa yang Tuhan percayakan, perintahkan. Kami sungguh bersyukur kami tidak berjalan sendiri. Roh Kuduslah yang memampukan kami untuk dapat menggenapi firman Tuhan sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Inilah diri kami siap melakukan kehendak Bapa sehingga namamu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita berdiri bersama-sama, kita menyanyikan nyanyian pujian, respon, kehendak Tuhan laksanakan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, firman telah ditaburkan, itulah kehendak yang lebih utama dari yang kita dengarkan dan kita renungkan. Kita genapi firman itu, laksanakan firman itu dalam kehidupan kita setiap hari. Kehendak Tuhan laksanakan. Nomor 241. Kehendak Tuhan laksanakan, ku tanah liat, kau penjunan, bentuklah aku sesukamu, aku menunggu di kakimu. Bait kedua kita nyanyikan dengan kesungguhan hati. Kehendak Tuhan laksanakan, bilik hatiku dan sucikan di hadiratmu, ku berserah. Yesus Tuhanku, oh terimalah. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sudah ditaburkan. Tentunya kita telah terberkati oleh firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan melalui persembahan dan persepuluhan. Oleh karena itu kita akan naikkan pujian Sungguh Bangga Bapa. Persembahan atau perpuluhan bisa dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan.
dengan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Selanjutnya kita akan disambut oleh Bala Sidang dan pengumuman. Shalom saudara-saudara. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama memuji menyembah Tuhan dalam ibadah hari ini. Kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian diberkati. Amin ya. Baik yang berada di tempat ini maupun sesepuh gereja, anak-anak dan juga yang kondisi kurang sehat beribadah di rumah, tetap semangat menjalani ibadah dan percayalah ketika kita persembahkan hati kita dengan sungguh-sungguh untuk pujian, penyembahan dan firman yang ditaburkan, maka Tuhan yang siap memberkati bagi seluruh anak-anaknya, baik yang berada di tempat ini maupun karena kondisi pandemi ini masih ada beberapa yang ikut ibadah di rumah. Kita terus memperbaiki ya fasilitas live streaming kita sampai routernya ada di di depan supaya upload dari gambar yang dikirim ke YouTube bisa langsung dapat diterima dengan baik. Ya tadi kita terus doakan supaya jemaat yang ibadah di rumah juga turut merasakan hadirat Tuhan sama seperti yang berada di tempat ini. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah mengikuti ibadah dan juga secara ketat mengikuti protokol kesehatan. Memang demikianlah kita saat ini ya, kalau kita melihat angka dari orang-orang yang terinfeksi semakin bertambah, tapi biarlah ini tidak menjadikan kita kecil hati dan patah semangat, tetap bersemangat di dalam Tuhan, tapi juga tetap harus menjaga protokol dengan ketat ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu yang sudah hadir saat ini untuk bisa hadir terus ya dalam ibadah, walaupun dengan protokol dan jarak yang harus tetap diatur. Bagi Bapak Ibu yang di rumah yang diberkati Tuhan dengan kesehatan, minggu depan saya ajak untuk bisa hadir di tempat ini, karena tempat ini sudah disiapkan sedemikian rupa untuk bisa digunakan menjadi tempat ibadah sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku ya. Dan disediakan 2 kali ibadah, baik jam 6.30 pagi dan juga jam 9.15 nanti agak siang ya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, untuk buletin gereja kita telah dibagikan di dalam grup WhatsApp. Silahkan Bapak Ibu dapat memeriksanya, baik susunan ibadah, pokok doa sepekan, demikian juga laporan keuangan, persembahan, persepuluhan dilaporkan dalam buletin ya, sama seperti yang kita biasa terima berupa lembaran
tapi karena pandemi ini berupa lembaran elektronik ya. Silahkan Bapak Ibu dapat memeriksanya. Kalau ada kesalahan penulisan dapat dikoreksi dan menyampaikan kepada kesekretariatan atau juga bisa kepada saya. Untuk yang berulang tahun didoakan pada setiap pagi ya, ada firman dan doa, pembahasan firman Tuhan setiap hari ya, biarlah Bapak Ibu sekalian memakluminya, dan khusus saudara-saudara yang berulang tahun boleh terus bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Juga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam buletin gereja kita ada petugas ibadah minggu depan. Biarlah ini boleh menjadi perhatian bagi kita sekalian. Adakah di antara kita yang baru pertama kali hadir? Kalau di rumah ada yang pertama kali hadir? Ya, mungkin ada tamu yang ikutan ya. Ada keluarga yang di-share link live streamingnya. Terima kasih bisa bergabung dengan ibadah Gereja Baptis Indonesia Banyumanik. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu yang mengikuti live streaming Gereja Baptis Indonesia Banyumanik. Puji Tuhan. Ada pengumuman yang perlu disampaikan dari Bapak Ibu sekalian? Tidak ada. Baiklah, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini di dalam doa ucapan syukur, doa syafaat, juga doa persembahan yang boleh kita persembahkan baik melalui kotak yang disediakan maupun Bapak Ibu yang di rumah yang akan memanggil petugas untuk datang ke rumah, ataupun Bapak Ibu yang dengan rela hati mentransfer persembahan dan persepuluhan ke nomor rekening gereja. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas pengalaman rohani yang boleh kami alami dalam ibadah hari ini. Dalam situasi kondisi pandemi yang masih berlangsung di tengah bangsa kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan nyata. Kami mau tetap hidup dekat dengan Tuhan. Kami mau tetap belajar terus melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Terlebih Engkau telah memberkati kami dengan luar biasa. Keselamatan Tuhan sudah jamin dalam hidup kami. Penyertaan Tuhan berikan kepada kami. Karena itu kami mau dekat dengan Tuhan dan terus belajar melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Karena hanya dengan itulah menyenangkan hati Tuhan. Engkau sumber berkat mencurahkan kepada setiap anak-anak Tuhan yang dengan setia dan terus diberikan kesadaran untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan memperhatikan, Tuhan memberkati. Bahkan berkat rezeki dari Tuhan Engkau curahkan dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu, sehingga segala keperluan kebutuhan anak-anak-Mu tercukupi karena tangan pengasihan Tuhan memelihara. Kami mohon berkat Tuhan, yang sakit mari Tuhan jamah, mari Tuhan berkati dengan pemulihan kesembuhan dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan pulihkan. Kami berdoa untuk sesepuh gereja kami, berkatilah supaya mereka senantiasa sehat dan terus diberikan semangat. Walaupun tidak bisa berkumpul di gereja, biarlah kasih Tuhan menaungi mereka dan mereka boleh terus merasakan cinta kasih Tuhan dalam kehidupannya. Iman setia dari sesepuh kami menjadi berkat bagi generasi selanjutnya untuk terus tetap setia berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Untuk anak-anak kami Tuhan juga berkati supaya mereka tetap bersemangat dalam menjalani kehidupan. Sekolah yang di rumah Tuhan juga berkati supaya mereka juga terus bersemangat dan meraih prestasi yang terbaik. Kami serahkan anak-anak kami semua ke dalam kuasa-Mu. Demikian bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati pemerintah kami, baik di pusat, provinsi, kota, kabupaten, bahkan tingkat kecamatan, kelurahan. Tuhan memberkati mereka semua dalam menjalankan fungsi mereka, mengatur negara ini. Tuhan memberkati, semuanya dapat berjalan dengan baik. Upaya pemberantasan COVID, upaya pemberantasan terorisme, maupun juga hal-hal yang saat ini sedang berkecimpung di tengah bangsa kami. Orang-orang yang selalu saja ingin mengacaukan bangsa ini. Kami berdoa untuk pemerintah kami, Tuhan berkatilah supaya pemerintah dapat
mengatur, pemerintah dapat mengatasi semuanya, dan masyarakat bergandengan tangan mendukung pemerintahan dengan melaksanakan tugas tanggung jawab dengan baik. Terima kasih Tuhan. Tak lupa kami berdoa untuk pekabaran Injil di seluruh tanah air dengan cara apapun, kesaksian pribadi, media sosial, televisi, radio, dengan cara apapun Injil diberitakan. Injil adalah kekuatan Allah yang mengubah siapapun. Karena itu setiap pemberitaan Injil, Tuhan berkatilah orang yang dengar telinganya, hatinya dibukakan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka boleh melihat kebenaran di dalam Yesus dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada perkara mustahil. Tuhan nyatakan itu karena Engkau Allah yang berkuasa mengubah hati setiap manusia. Terima kasih Tuhan. Terimalah setiap persembahan persepuluhan yang kami bawa ke rumah Tuhan. Engkau berkenan setiap tangan yang dengan sukacita memberkati mereka semua. Biarlah Tuhan menggantikan setiap jerih lelah yang mereka kerjakan setiap hari dengan rezeki yang dari Tuhan. Terimalah setiap pujian, persembahan dan juga persepuluhan yang boleh kami bawa ke hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa, permohonan dan syafaat kami. Berkenan Tuhan mendengar dan mengabulkannya. Karena semua doa permohonan kami naikkan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami. Bapak Ibu yang kasih di Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Ibadah kita telah selesai. Saat ini pulanglah dalam damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Arahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Lakukanlah kehendak-Nya. Sadarlah bahwa kita dipilih, ditebus Tuhan untuk melaksanakan apa yang diperintahkannya. Kita mau terus belajar melakukan itu supaya hidup kita berkenan kepadanya. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Tuhan memberkatimu. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungi, menyinarimu, memberi kasih karunia. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, karunia. Damai sejahtera diberi Tuhanmu. Amin. Silahkan duduk kembali, silahkan ambil saya khususnya. Akhirnya hendaklah kamu